Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rizkillah dengan NIM 231931032. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai kesiapan mahasiswa teknik industri UNAN dalam menghadapi dunia kerja. Untuk penelitian ini dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner menggunakan Google Form kepada 30 responden, yaitu mahasiswa teknik industri UNAN angkatan 2022, 2023, dan 2024. Untuk latar belakang penelitiannya, ada 3 alasan kenapa saya memilih topik ini. Yang pertama itu persaingan dunia kerja. Di era industri 4.0 ini menuntut lulusan teknik yang kompeten secara teknis sekaligus adaptif. Namun banyak fresh graduate yang masih kurang siap menghadapi ekspektasi industri nyata. Yang kedua yaitu relevansi kurikulum. Penting untuk mengevaluasi apakah kurikulum TI UNAN sudah selaras dengan kebutuhan industri, yaitu mencakup hard skill, soft skill, dan pengalaman praktis. Yang ketiga yaitu dasar kebijakan kampus. Survei ini akan memberikan data empiris yang dapat digunakan program studi untuk merancang program dan intervensi yang tepat sasaran bagi mahasiswanya. Baiklah, itu untuk pertanyaan pertama. Seberapa yakin kamu bahwa kemampuan teknis yang dipelajari di TI sudah cukup untuk kebutuhan dunia kerja? Jadi dapat kita lihat sebanyak 66,6% mahasiswa memberikan nilai 4-5, yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa kemampuan teknis yang dipelajari di TI UNAN sudah cukup mendukung kebutuhan dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum teknik industri UNAN sudah mampu memberikan dasar hard skill yang relevan dengan kebutuhan industri. Tidak adanya responden yang memiliki skor 1, ini juga sudah cukup menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak merasa benar-benar tidak siap secara teknis. Namun, dengan masih adanya mahasiswa yang memberi nilai 3, menunjukkan bahwa sebagai mahasiswa masih meragukan kemampuan penerapan ilmu di dunia kerja nyata. Artinya, pembelajaran praktik dan studi kasus industri masih perlu ditingkatkan agar mahasiswa lebih percaya diri. Jadi, data ini dapat meyakinkan bahwa kualitas pembelajaran teknis di teknik industri UNAN sudah cukup baik. Tetapi, penguatan praktik lapangan tetap diperlukan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap mengimplementasikannya secara langsung di industri. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kamu sudah menguasai perangkat lunak atau tools yang umum dipakai di industri seperti Excel, AutoCAD, dan lain-lain? Sebanyak 76,7% mahasiswa mengaku cukup menguasai software industri dan sebesar 16,7% merasa sudah menguasai. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sudah terbiasa menggunakan tools industri seperti Excel, AutoCAD, dan software pendukung lainnya. Hal ini menjadi nilai positif karena penguasaan teknologi merupakan kebutuhan utama di dunia kerja modern. Namun, dominasi jawaban cukup menguasai menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih berada pada level menengah dan belum benar-benar ahli. Ini menjadi indikasi bahwa mahasiswa masih membutuhkan pelatihan lanjutan dan sertifikasi agar kemampuan mereka lebih kompetitif. Jadi, data ini dapat membuktikan bahwa mahasiswa TI UNAN sudah memiliki bekal digital yang cukup baik. Akan tetapi, untuk meningkatkan daya saing lulusan, kampus perlu memperkuat pelatihan software industri berbasis praktik dan sertifikasi profesional. Yang ketiga, yaitu seberapa percaya diri kamu dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam tim di lingkungan kerja profesional. Sebesar 70% mahasiswa memberikan nilai 4-5 terhadap kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Hal ini menunjukkan bahwa soft skill interpersonal mahasiswa teknik industri UNAN sudah cukup kuat. Kemampuan komunikasi menjadi salah satu modal penting dalam seluruh dunia kerja karena hampir seluruh pekerja industri membutuhkan koordinasi dan kerja tim. Tidak adanya responden yang memilih skor 1, ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak memiliki masalah besar dalam aspek komunikasi sosial. Jadi, kemampuan komunikasi dan teamwork menjadi salah satu kekuatan utama mahasiswa TI UNAN. Hal ini memungkinkan dipengaruhi oleh banyaknya tugas kelompok, organisasi mahasiswa, dan aktivitas kolaboratif selama perkuliahan. Untuk pertanyaan keempat, kemampuan soft skill mana yang menurutmu masih perlu kamu kembangkan sebelum memasuki dunia kerja? Jadi, sebanyak 33,3% mahasiswa memilih problem solving dan berpikir kritis sebagai kemampuan yang paling perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari dunia kerja tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat. Komunikasi dan presentasi juga masih menjadi kebutuhan besar, yaitu sebesar 30%, yang menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa cukup percaya diri berbicara, mereka masih merasa perlu meningkatkan kemampuan komunikasi profesional.
Jadi data ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang baik terhadap kekurangan mereka. Problem solving menjadi gap utama karena dunia industri sangat membutuhkan lulusan yang mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara efektif. Selanjutnya untuk pertanyaan kelima. Apakah kamu sudah memiliki pengalaman magang, kerja praktik, atau proyek nyata yang relevan dengan dunia industri? Jadi sebesar 83,3% mahasiswa sudah pernah magang minimal 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memiliki exposure terhadap dunia industri. Pengalaman magang menjadi faktor penting dalam membangun kesiapan kerja karena mahasiswa dapat memahami kondisi kerja nyata sebelum mahasiswanya lulus. Namun, belum adanya mahasiswa yang magang lebih dari 2 kali menunjukkan bahwa intensitas pengalaman industri masih terbatas. Jadi, data ini memperlihatkan bahwa program magang di TI UNAN sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, mahasiswa masih membutuhkan kesempatan magang yang lebih banyak dan lebih beragam agar pengalaman kerja mereka semakin matang. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-6. Seberapa besar pengalaman magang atau kerja praktik mampu membantu memahami ekspektasi dunia kerja nyata? Jadi, sebanyak 70% mahasiswa memberikan nilai 4-5 terhadap manfaat magang dalam memahami dunia kerja. Hasil ini membuktikan bahwa pengalaman praktis memiliki pengaruh besar terhadap kesiapan mahasiswa. Mahasiswa merasa lebih memahami ekspektasi industri setelah menjalani magang atau kerja praktik. Jadi, semakin banyak pengalaman praktik yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, magang dapat dikatakan sebagai investasi kesiapan kerja yang paling efektif. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-7. Seberapa jelas gambaran karirmu setelah lulus dari Teknik Industri UNAN? Sebanyak 83,3% mahasiswa berada pada skor 3-4 terkait kejelasan karir. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah memiliki gambaran karir, tetapi belum sepenuhnya matang dan spesifik. Masih adanya mahasiswa yang belum jelas arah karirnya Ini menunjukkan perlunya program karir coaching dan pendampingan karir sejak awal perkuliahan. Jadi, mahasiswa TI UNAN memiliki kesadaran karir yang cukup baik, tetapi masih membutuhkan arahan yang lebih jelas mengenai jalur profesi, peluang industri, dan perencanaan masa depan. Untuk pertanyaan ke-8, apa rencana utamamu setelah lulus dari TI UNAN? Jadi sebanyak 6,7% mahasiswa berencana langsung bekerja setelah lulus. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Teknik Industri UNAN memiliki orientasi industri yang kuat dan merasa jurusan mereka memiliki peluang kerja yang luas. Namun masih terdapat 13,3% mahasiswa yang belum memiliki rencana pasti. Jadi data ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa sudah siap memasuki dunia kerja, tetapi sebagian mahasiswa masih membutuhkan motivasi dan pendampingan dalam menentukan arah masa depan mereka. Untuk pertanyaan 9, yaitu seberapa besar peran TI UNAN seperti kurikulum, dosen, fasilitas dalam mempersiapkanmu menghadapi dunia kerja? Jadi sebanyak 0,7% mahasiswa memberi nilai 4 terhadap peran TI UNAN dalam mempersiapkan dunia kerja. Tidak adanya nilai 1 dan 2 menunjukkan bahwa mahasiswa mengakui kontribusi kampus dalam membangun kesiapan kerja mereka. Dan berarti tidak adanya persepsi negatif terhadap kampus. Untuk data tersebut berarti kampus dinilai sudah cukup baik dalam mendukung kesiapan mahasiswa melalui kurikulum, dosen, dan fasilitas. Namun, mahasiswa masih berharap adanya peningkatan program yang lebih dekat dengan kebutuhan industri. Untuk pertanyaan terakhir, program tambahan apa yang paling kamu butuhkan dari kampus untuk meningkatkan kesiapan kerjamu? Jadi, sebanyak 40% mahasiswa memilih lebih banyak kesempatan magang dan kunjungan industri sebagai kebutuhan utama. Hal ini konsisten dengan hasil Q5 dan Q6 yang menunjukkan bahwa pengalaman industri sangat membantu kesiapan kerja mahasiswa. Selain itu, sekitar 36,7% mahasiswa menginginkan pelatihan sertifikasi dan tools industri, yang menunjukkan bahwa mahasiswa sadar pentingnya kemampuan praktis dan sertifikasi dalam persaingan kerja. Jadi, mahasiswa Teknik Industri UNAN memahami bahwa kesiapan kerja tidak cukup hanya dengan teori perkuliahan. Mereka membutuhkan pengalaman nyata, pelatihan software, sertifikasi, dan pengembangan soft skill agar lebih kompetitif di dunia industri. Jadi, untuk kesimpulannya, mahasiswa TI UNAN secara umum siap atau sebesar 66,6% yakin kemampuan teknis mereka sudah cukup. Untuk soft skill interpersonal kuat, yaitu sebesar 70%. Namun, problem solving dan kritis masih menjadi gap utamanya. Untuk pengalaman magang hampir merata, yaitu sekitar 83,3% dan terbukti sangat bermanfaat bagi kesiapan. Untuk gambaran karir cukup jelas, namun perlu karir coaching untuk sekitar 13,3% yang belum punya rencana.
TI UNAN diakui mahasiswanya berperan besar, yaitu sebesar 76,7% yang memberi nilai 4 dalam persiapan karirnya. Jadi untuk rekomendasinya, yang pertama itu tambah kuota dan kualitas program magang. Jadi untuk target magang itu minimal 2 kali selama masa studi. Integrasikan pelatihan plus industri lanjutan seperti Python, AutoCAD, dan simulasi dalam kurikulum. Yang ketiga, buat program career coaching dan mentoring aktif bersama alumni industri. Dan kembangkan mata kuliah soft skill, presentasi, problem solving, dan kepemimpinan. Selanjutnya itu buat platform portofolio digital mahasiswa untuk memperkuat profil industri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.